Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang bapak yang beragama Buddha yang berasal dari Brunei Darussalam. Bagaimana perjalanan hidupnya sampai ia mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh luar biasa saudara-saudara. Semoga ini dapat bermanfaat dan memberkati kita sekalian sehingga kita pun akan senantiasa bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus, tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan tentunya kita berharap agar semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan, semakin banyak orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini saya ada di Brunei Darussalam yang sudah cukup terkenal di seluruh dunia tentang Brunei ini. Hari ini saya berjumpa dengan seorang bapak di Brunei Darussalam ini. Dulu beliau tidak percaya dengan Tuhan Yesus, dan kita mau tanya bagaimana, kenapa beliau menjadi bisa percaya dengan Tuhan Yesus. Boleh saya tanya dengan bapak siapa? Ya, Bapak nama Yusuf bin Khalil. Bapak Yusuf bin Khalil. Khalil. Bapak, boleh saya tanya ini, Bapak kan tinggal di Brunei ini sudah berapa lama ya? Sejak lahir. Sejak lahir. Ya. Dan orang tua Bapak juga di Brunei ya? Orang tua Bapak dulu memang sejak lahir di Brunei juga. Dia adalah satu keturunan dari Cina. Keturunan Cina. Berarti orang tua Bapak itu Buddha. Iya, Dan Bapak juga Buddha. Buddha. Dan waktu Bapak dulu masih Buddha, apa yang Bapak lakukan? Ya, Bapak memang waktu itu masih kecil, tidak ada mempunyai apa-apa agama, ya. Hanya Bapak yang saya punya Bapak, dia memang Cina, dia percaya dengan doa Cina. Itu. Jadi apabila Bapak sudah umur, saya punya Bapak umur 55, dia sudah meninggal. 55 dia meninggal. Iya, dia sudah meninggal. Bapak waktu itu umur baru 20 tahun. 20 tahun itu Bapak masih Buddha. Iya, masih muda lagi. Bapak 20 tahun itu apa yang Bapak lakukan? Jadi Bapak baru mengenal 20 tahun itu baru mengenal agama Kristen. Jadi dalam masa itu baru agama Kristen itu baru datang di tempat kampung Bapak. Nah, Di Batu sebelum Apui. sebelum Bapak menjadi agama Kristen, Bapak apa Bapak buat waktu musuh Buddha? Kata Bapak ada sembahyang kah, di mana sembahyangnya dulu? Tidak ada. Bapak tidak pernah Iya, sembahyang. tidak pernah sembahyang Buddha, tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa tentang Ya. Buddha juga tidak. Belakang waktu itu tahun 68. Jadi waktu umur Bapak 20, baru ada agama Kristen ini pergi kampung-kampung, melayani kampung-kampung. Melayani di kampung Bapak gitu. Iya, Batu Apui. Terus bagaimana Bapak bisa menjadi tertarik dan mau percaya dengan Tuhan Yesus? Bagaimana ceritanya? Ya. Bisa ceritakan sedikit? Waktu itu memanglah belum berapa kenal. Jadi waktu itu Bapak suka ikut teman mengenal pada Tuhan Yesus. Jadi berdoa, pergi rumah-rumah setiap malam jam 7 begini. Itu ada orang Kristen. Ya, Ada orang Kristen. orang itu dari mana? Memang dari Kampung Parit, Kampung Selapon. Di Brunei Darussalam ini. Iya, di Brunei ini tempatnya. Ya. Nah, titik apa dan bagaimana Bapak menjadi Kristen sehingga Bapak aku percaya? Ya, sudah Bapak tadi ikut teman-teman tuh berdoa. Ya, paling senang. Hati gembira. Nyanyi-nyanyi kan? Nah, tapi sudah lama-lama, kurang lebih dalam 1 tahun, ya makin gembira. Belakang ikut setiap Christmas, diadakan setiap Christmas, makan ramai-ramai di rumah. Waktu itu gereja belum ada, tahun 70-an. Gereja di Batu Apui belum ada, Megalang pun belum ada. Ya, jadi kami
pergi selapon, pergi parit, pergi sembahyang waktu Christmas. Itu aja. Belakang khotbah-khotbah tuh daripada pelayan-pelayan dan pastor, memang bagus. Ya, memang bagus. Dipikir-pikirkan bagus. Tapi tahun 90 sudah nikah ya. Sudah nikah, istri itu memang orang Kristen. Ya, istri memang orang Kristen. Sudah nikah, mempunyai anak 2, umur sudah 40 lebih. 40 lebih itu baru mau mengenal Kristen. Waktu biasa, minggu biasa pergi hadir saja ke gereja. Tapi belum mau dibaptis, takut. Sebab dulu dibaptiskan, mau bersaksi untuk bercakap di depan tidak berani. Takut kenapa? Tidak tahu, malu. Oh, malu. Malu, takut malu orang mendengar. Dulu bersaksi itu, bercerita tuh dengan Tuhan, orang semua mau mendengar. Ini malu. Tahun 1994 di Gereja Selapon, ini ada satu pergerakan pekerjaan Roh Kudus. Itu pelayan Yunus. Sekarang Pastor Yunus kan. Jadi itu Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Satu hari itu waktu Christmas, itulah Bapak mengenal yang menyerahkan pada Tuhan sekali. Menjadi percaya dengan Tuhan Yesus. Iya. Baru Terus kenalkan di Tuhan Brunei Yesus. ini kan tidak boleh sembarangan ada gereja. Iya. Tidak boleh ada gereja, tidak boleh ada orang Kristen yang beribadah di gereja maksudnya. Jadi bagaimana Bapak untuk beribadah? Jadi Bapak beribadah yang itu membina gereja tidak boleh. Beribadah untuk suka-suka hati tidak boleh, mesti hari Minggu. Jadi di Selapon, Parit ada gereja. Macam di Selukoh ada gereja. Tempat kami, tempat Bapak, Batu Apui tidak ada gereja. Dari Batu Apui ke tempat gereja itu berapa menit jalan? 1 jam dulu pakai sampan, sekarang pakai kereta. Kereta pun mau 24 menit. Nah, Bapak Ibu dulu naik sampan, sekarang naik kereta. Naik kereta itu naik mobil, Bapak Ibu naik kendaraan. Nah, mobil sekarang karena sudah maju. Iya. Terus gereja yang Bapak sebutkan tadi sampai sekarang masih ada? Masih ada. Ya, masih ada. Berarti bolehlah gereja di Brunei ini? Ya, itu gerejanya bukan namanya gereja. Namanya rumah tempat berdoa. Tempat berdoa. Nah, kalau gereja tidak boleh. Sampai sekarang nama itu tempat berdoa. Ya, tempat berdoa. Tapi gedungnya diisi semua orang Kristen. Iya. Boleh datang berdoa orang Kristen ke situ. Iya, boleh. Oke. Setiap waktu bikin macam Christmas ataupun perkumpulan mesti dimaklumkan pada kerajaan. Kerajaan kampung, polis, kayak gitu. mengizinkan. Iya. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Hari Minggu tetap bisa beribadah berdoa. Iya, itu tidak payah dimaklumkan, memang tetap Sudah tetap ya, sudah diizinkan. acara saja. Acara macam Christmas, macam orang lawatan. Terus Bapak ini punya anak berapa? 2. Dua-duanya sekarang Kristen. Iya, Kristen. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kerajaan tidak marah ya? Tidak. Ya. Nah, terus Kerajaan Brunei bagus ada agama. Jangan kamu hidup tidak ada agama. Ini saja. berarti Bapak mengenal Tuhan betul-betul, sebab Tuhan itu adalah baik. Sebab apa perancangan Bapak? Ya, sebelum Bapak mengenal Tuhan, apa perancangan Bapak dulu? Sudah Tuhan jawab. Hidup Bapak, suami istri sama anak, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. apakah tidak ada tantangan masalah selama Bapak ikut menjadi Kristen di Brunei Darussalam ini? Apa masalah atau tantangannya? Jabarannya apa? Iya, tantangan tidak ada masalah. Itu saja kamu masalahnya di Brunei orang luar tidak boleh berdiri di depan.
maksudnya berkhotbah. Ini. Orang lain dari luar sana tidak boleh Ya. berkhotbah di sini. Seperti orang Malaysia, orang luar Tidak boleh. tidak boleh. Mesti orang Brunei. Harus orang Brunei sendiri. Iya. Tumpang berdoa boleh. Berdiri di depan tidak boleh. Oh begitu. Ya, di mimbar. Ya, ya. Itu aturan di. Baik dia pemimpin, baik dia pengkhotbah. Iya. Terus apa kerinduan Bapak buat saudara-saudara Bapak atau saudara yang lain, rekan yang lain? Ada bisa diceritakan sedikit, silakan. Ya, yang saya Bapak sudah mengenali Tuhan, Bapak sudah tahu baik Tuhan ini, Tuhan Yesus Kristus, dia ada penolong. Kita percaya dengan dia betul-betul bahwa Tuhan itu mencipta langit dan bumi, ya, dan isi-isinya, apa perancangan kita, apa yang dimaksudkan, ya, memang Tuhan memberkati. Apa usaha kerja kita, Tuhan memberkati. Tapi kita dalam Tuhan memberkati, kita mesti bergerak, berusaha. Ini dalam usaha kita, Tuhan akan menjawab apa yang kita perlu, ya. Itu Tuhan membagi. Kalau kita minta dengan Tuhan, kalau kita tidak bergerak, tidak berusaha, memang jawabannya mungkin lambat atau tidak. Karena tidak mau bekerja. Iya, ini Makanya yang harus bekerja. pengalaman Bapak. Nah, waktu Bapak masih bujang, belum kenal Tuhan, Bapak memang hidup membuat rencana. Ya, Bapak sekolah tidak tinggi, pandai tidak ada. Jadi Bapak ingin berusaha, pergi kerja usaha, yaitu kebun, bertani. Ya, apa usaha Bapak yang Bapak buat semuanya dilaksanakan oleh Tuhan. Berkebun sudah berjaya, Tuhan memberkati. Tanam padi sudah berjaya, namanya sudah apa? Terkenal Di di Brunei. Brunei. Ya, ada diberi hadiah, ada diberi pingat. Hasilnya padi itu lumayan, kebunnya lumayan, dan itu rencana Bapak dulu memang begitu, membuat sawah luas-luas. Sekarang Ya. sawah Bapak ini ladangnya ini ada berapa luas, berapa hektar? 20 hektar. 20 hektar. Ya. Terus kebun-kebun 20 lain hektar. 4 hektar. 4 hektar. Nah, 4 hektar itu 20 hektar. itu sudah dengan tanaman yang lainnya juga. Tidak, Campur di situ. padi saja. Padi saja. Ya. Berarti tanaman lain ada berapa hektar lagi? 20. 20 lagi. Iya. Dan saya dengar ada pohon durian lagi. Iya, Ya. 300. 300. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, Bapak ini kalau di Indonesia cukup kaya sekali. Bapak ini petani yang berhasil sampai kerajaan di Raja Malaysia ini memberi penghargaan kepada Bapak ini. Bapak ini dulu dari Konghucu, agamanya Buddha, dan Bapak tinggal di Brunei Darussalam dari keturunan kakek dan bapaknya sendiri, orang tuanya sendiri. Dan Bapak ini lahir di Brunei Darussalam, dan saya sudah melihat sawah ladangnya dan kebun-kebunnya, dan saya juga sudah memetik hasilnya, dengan kata lain merasakan dari kebun itu. Ya, inilah perjumpaan saya dengan Bapak siapa tadi? Yusuf. Bapak Yusuf. Bapak Yusuf ini benar-benar dia warga negara Brunei Darussalam. Tidak kebetulan saya berjumpa dengan beliau. Ini sekilas saya berdiri di ruang tamunya beliau. Ada banyak ruang-ruang tamu yang lain. Ya, tadi saya makan di tempat yang berbeda. Ada kamar lain yang berbeda. Dan Bapak ini mempunyai karyawan-karyawan orang Indonesia yang bekerja dengan Bapak ini. Ya, Bapak ini cukup banyak kebun, cukup banyak durian. Saya sudah melihat sawah-sawahnya, saya sudah melihat jeruk-jeruknya, kebun jeruk, dan kebun-kebun yang lain, buah-buah atau tanaman-tanaman yang lain. Begitu luar biasa saya menyaksikan sendiri. Dan banyak foto-foto Bapak ini, penghargaan-penghargaan dari kerajaan Brunei Darussalam. Oke, statement terakhir apa yang mau Bapak bagikan buat penonton
ini di seluruh tanah air Indonesia atau di seluruh mancanegara dimanapun berada saat hari ini, atau kepada keluarga-keluarga Bapak yang menonton Bapak saat hari ini di video Aliudin Oke ini ya. Ada statement terakhir, silakan, apa yang mau Bapak sampaikan? Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih sedikit kongsian pandangan. Kita percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Diharap waktu kita mengenal Tuhan ini, percayalah yang sebetul benar-benarnya, bersungguh-sungguh. Kita harus takut dengan Tuhan. Kita harus bertobat dengan Tuhan, mengenal Tuhan yang sungguh-sungguh. Mana yang saya sudah fungsikan tadi, dari saya kecil sampai sudah dewasa, sudah sampai sekarang sudah tua jadi warga emas, sudah kenal dengan Tuhan. Tuhan itulah adalah yang benar-benar yang bagus, yaitu baik, yang kita percayai, yang kita ikuti itu. Jadi kita janganlah kita katakan, jangan santai-santai saja. Ikutlah, takutlah dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu, terima kasih. Amin. Iya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus, luar biasa perjumpaan saya dengan Pak Yusuf ini, luar biasa. Beliau tadi sudah menekankan ya harus rajin bekerja. Ya, harus ada tindakan perbuatan kita juga. Kalau enggak, bahasa kasarnya kita sendiri jadi lapar ya. Firman Tuhan katakan orang yang tidak mau bekerja jangan diberi makan. Mana yang firman Tuhan katakan, kalau kamu minta aku beri, ketuk pintu aku buka, kamu minta aku memberi, kamu usaha. Itu firman Tuhan kan? Berarti kita harus berusaha, iya, harus mencari. Ya, inilah perbincangan saya Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Kristus di seluruh tanah air Indonesia. Saya berjumpa dengan Pak Yusuf yang sangat luar biasa. Beliau rajin, sangat rajin. Saya melihat dari tampang beliau aja Bapak Ibu bisa melihat, membayangkan ini mempunyai lahan cukup besar, cukup luas di Brunei Darussalam, dan dapat penghargaan yang luar biasa dari kerajaan Brunei Darussalam. Dan saya sudah lihat poster-poster beliau ini di surat kabar ya, di bahkan istrinya ini penganyam, bikin tikar atau bikin tas-tas dari anyaman yang sangat luar biasa. Ya, saya kurang bisa menampakkan, menunjukkan kepada Bapak Ibu, istri Bapak ini penganyam, membuat tas-tas tradisional yang sangat luar biasa, yang sangat cantik, tikar yang luar biasa. Ini contohnya, ini tikar yang saya tunjukkan ini. Inilah yang dibuat daripada apa? Bamban. Dari bamban. Saya kurang tahu bamban itu. Yang jelas dari rotan-rotan juga dibuat, dari anyaman-anyaman. Itulah istri Bapak. Hari ini istri Bapak tidak bersama dengan kami karena ada di pasar menjual anyaman-anyaman yang cukup luar biasa. Inilah perjumpaan saya dengan Pak Yusuf yang luar biasa di Brunei Darussalam. Beliau dari Konghucu dulunya, orang tua nenek moyangnya, tapi beliau mempercayai, mengimani Yesus Kristus Tuhan dalam hidupnya. Betul-betul Bapak ini sangat-sangat diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan di Brunei Darussalam ini. Sungguh luar biasa saudara-saudara kesaksian ini. Semoga ada banyak pelajaran-pelajaran rohani yang kita bisa petik di sana, sehingga akan membuat kita semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus akan mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.